warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazimah Nujubah dari kelas PGMIB, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 22010311100052. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar yang digunakan oleh siswa-siswi sekolah dasar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi sastra. Sebelumnya, saya sudah melakukan sesi wawancara dengan Ibu Wiwin selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di MI Muinuddin Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Dianti sebagai guru kelas 5 di MI Muinuddin. Di MI Muinuddin, bahan ajar yang kita gunakan khususnya untuk kelas atas dan juga kelas bawah, kita menggunakan dua bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar cetak, dan juga yang kedua ada bahan ajar non cetak. Nah, untuk bahan ajar yang cetak bisa berupa buku ajar guru, LKS, dan juga modul serta alat peraga yang lainnya yang bisa mendukung sesuai materi. Nah, untuk yang non cetak biasanya kita menggunakan audiovisual seperti PPT, video pembelajaran, dan lain-lain. Nah, untuk yang belum kita gunakan bahan ajarnya, biasanya itu di kelas bawah kita tidak menggunakan bahan ajar yang audiovisual ataupun digital, karena mengingat anak-anak yang masih umurnya di bawah itu masih butuh pendampingan yang lebih. Dari hasil wawancara tadi, Bu Wiwin menjelaskan bahwasannya pada pelajaran Bahasa Indonesia terdapat bahan ajar yang berupa cetak dan non-cetak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar yang digunakan untuk siswa kelas atas. Dalam video wawancara, Bu Wiwin tidak menjelaskan secara langsung tentang bahan ajar yang digunakan untuk siswa kelas atas. Tetapi, secara pribadi saya sudah menanyakan kepada Bu Wiwin tentang bahan ajar apa yang cocok digunakan untuk siswa SD kelas atas. Bu Wiwin menjelaskan bahan ajar yang sering digunakan di MI Muinuddin untuk kelas atas berupa bahan ajar non cetak, biasanya seperti bahan ajar audiovisual. Bahan ajar tersebut dianggap lebih modern dan lebih menyenangkan sehingga membantu siswa lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Terkait tema sastra yang akan saya pilih kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dongeng yang biasanya dijelaskan dalam materi pelajaran kelas 4 SD atau MI. Dongeng merupakan sebuah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pada umumnya, dongeng memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng ini sendiri dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh seseorang. Cerita tersebut dibuat karena terinspirasi oleh suatu peristiwa. Sebelum saya menerapkan bahan ajar tersebut dalam pembelajaran, saya akan memaparkan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah saya hubungkan dengan bahan ajar dan materi yang sudah saya pilih. Untuk kompetensi inti materi dongeng pada kelas 4 SD dibagi menjadi dua. Ada yang pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, atau di tempat bermain. Kemudian, dalam aspek keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian, untuk kompetensi dasar, terdapat 2 poin inti. Yang pertama, menguraikan pendapat pribadi tentang isi video sastra yang berupa cerita, dongeng, dan sebagainya.
Kemudian, poin yang kedua, mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi video sastra yang sudah dipilihkan dan ditonton bersama secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Setelah penjelasan mengenai bahan ajar di atas, saya akan menjelaskan atau menunjukkan cara pengaplikasian bahan ajar audiovisual dengan materi dongeng untuk siswa-siswi kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, semangat ya hari ini. Semangat. Oke. Enggak terus. Hari ini kita belajar apa? Bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Hari ini Ibu akan menunjukkan kalian satu video tentang dongeng yang berjudul Gurita yang Sombong. Oke, kita nonton sama-sama ya. Gurita
setelah kita tadi menonton video, Ibu akan sedikit mereview tentang apa yang ada di dalam video. Ini tulis nama dan kelasnya ya. Kelas apa? Kelas B. Ya, guru. Ya, oke. Dia tulisan kecil itu. Sudah. Pertanyaan pertama, 1. siapa tadi nama guritanya? Okto. Sudah. Sekarang nomor 2. Okto punya sifat yang buruk. Apa itu? Sombong dan pemalas. Sombong. Dongkak. Nomor 3. Siapa yang bisa mengalahkan Okto? Oke, sekarang yang terakhir. Kenapa Okto bisa kalah? Ya, lali ya, weh. Loh, kok jawabannya sama semua? Oke, karena udah selesai, sekarang kita mau Ibu koreksi sama-sama. Sudah. Oke, ayo kita koreksi sama-sama ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, siapa tadi nama guritanya? Okto. Pinter. Terus, Okto punya sifat buruk. Apa itu? Sombong dan dongkak. Sombong. Oke, yang ketiga, siapa yang bisa mengalahkan Okto? Bulu babi. Oke, pinter. Terus pertanyaan yang terakhir, kenapa sih kok Okto itu bisa kalah? Sombong dan meremehkan yang lain. Pinter. Karena semuanya udah bisa. Nanti kalau ada ujian tentang dongeng, bisa ya? Bisa. Tergantung Thomas. Oke. Sudah. Pelajaran hari ini kita selesaikan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video simulasi tentang pengaplikasian bahan ajar audiovisual dengan materi dongeng pada siswa-siswi kelas 4 sekolah dasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.